Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, seperti biasa ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Baik bener ada ini? Baik tuh Mas. Oh iya. Tadi kehujanan enggak Mas Anis? Tadi alhamdulillah enggak. Walaupun enggak. tadi sempat hujan tapi saya enggak kehujanan. Nah, nunggu terang berarti tadi Mas. Bisa nunggu terang atau bisa naik yang tidak hujan. Pesawat. Tapi kalau saya tadi nunggu terang. Oh, nunggu terang. Mas Aldi, kabar baik, kemudian ada kabar apa lagi ini? Ini ada kabar ya baik juga sih Mas Anis. Dia ada kabar yang lain. Kalau siapa tuh ada kabar bahagia atau apa gitu. Ya harus selalu bahagia Mas Anis kalau gitu kabarnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ini Mas Anis. Apa itu Mas? Kan sekarang manusia itu banyak yang terjatuh bahkan menjatuhkan orang lain dengan lisannya Mas Anis. Oh iya, ya. Apalagi di tahun-tahun politik nanti kan Mas Anis. Bentar lagi kan ada pemilu itu kan Mas Anis. Ya, sudah mulai ini pemilu. Apa kampanyenya ini? Iya, kampanyenya sudah mulai. Ini kayaknya juga ada yang jadi KPPS ya. Iya, petugas itu ya. Mas Anis jadi? Kalau saya enggak. Oh enggak, karena itu mendukung salah satu ya. Kalau saya malah di luar petugas itu. Petugas itu. Ini tentang menjaga lisan sebenarnya Mas Anis. Oh, tentang lisan bagaimana harus dijaga gitu ya. Memang kalau kenapa kok sampai dijaga lisannya? Itu kan lisan kan bentuknya ya kecil, terus tidak ada apa-apanya. Kenapa sampai harus dijaga ini? Ya mungkin karena banyak sekali kejadian-kejadian yang disebabkan oleh lisan kan Mas Anis. Misal Gara-gara lisannya saling, orang jadi jatuh gitu ya. Terjatuh atau menjatuhkan harga diri orang lain gitu loh. Kan seringkali seperti itu Mas Anis. Bahkan kadang gara-gara lisan kita jadi ini ya kena fitnah itu ya. Kan ada ungkapan apa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kan Mas Anis. Fitnah itu muncul dari lisan. Kalau pembunuhan bisa dari senjata gitu ya. Dari senjata kan berarti lebih lebih tajam kan lisan itu. Tapi sekarang juga sudah ada ini Mas, tidak hanya lisan Mas. Lisannya sekarang sudah jadi tulisan. Bertransformasi jadi tulisan itu ya Mas. Jadi tulisan di media sosial itu kan. Ya sama aja sebenarnya itu sih Mas Anis. Sama aja dari ya. Kata-kata juga kan itu. Nah ini kalau kita ngomong tentang lisan berarti kita harus cari narasumber yang memang benar-benar pakarnya Mas. Yang suka ngomong mungkin Yang Mas suka Anis. ngomong dan ngomongnya juga nggak asal ngomong gitu. Nggak asal ngomong, ada dasarnya ada gitu dasarnya. ya. Kita kira malam ini siapa narasumbernya? Ya, malam hari ini kita langsung panggil saja Mas Anis. Oke, Ustadz kita panggil. Icul. Monggo Ustadz kita panggil dan bisa gabung dengan kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sebentar Ustadz. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Wangi sekali parfumnya Mas. Apa ya? Apa ya? Oh. Parfumnya wangi, bajunya itu rapi, ini seragam juga. Oh ya. Atas ini merah atau apa ini? Merah, tapi bukan kampanye loh. Merahnya beda Mas. Merahnya beda. Ini merah marun. Merah agak gelap gitu ya. Jadi masih samar-samar entah merah yang mana katanya. Belum tahu ya sampai tahu. nanti Iya. pemilihan. Sebenarnya sudah ada, cuma nggak boleh dipublish. Ya. Nanti khawatirnya tim ses ya, padahal kan tidak. Iya. Jadi jangan-jangan nanti setelah saya mendukung salah satu kelihatan malah nanti dikira kampanye. Dikira kampanye terus kemudian paslon lainnya wah nggak sama dirimu. Iya, tapi gini kita harus wajib mengikuti pesta demokrasi. Artinya tidak boleh golputan. Betul. Jangan sampai kita terus merasa tidak cocok dengan paslon 1, 2, 3, bahkan semuanya ya. Atau mungkin cocok semua terus hanya
kita Pilih boleh semua. semua ya. Jangan kita harus tetap punya prinsip ya, salah satunya ya siapa yang nanti terbaik bagi kita coblos. Jadi harus punya Kalau prinsip. nomor 2 bagus ya coblos gitu. Nomor 1 atau nomor 3 ya silahkan gitu loh. Ya, oke. Harus punya prinsip untuk Harus memilih punya prinsip untuk memilih presiden. presiden. Kalau memilih presiden nggak bisa, apalagi milih jodoh kan itu. Nah, Ustaz, kabari Wah, sehat-sehat. sehat ya? Ya, mungkin kelihatan agak cerah sedikit nih ya. berkesan ya, itu wajar ya. karena Kan musimnya cuaca. musim hujan ya. Tadi sempat kehujanan katanya. Ya sempat pas waktu dari tempat kerja pulang Hmm. kehujanan, tapi syahdu. Satu ya, tetap bisa ngopi dengan kita. Alhamdulillah gitu. Nah, Ustadz, ini Mas Aldi seperti biasa jangan kenal. Ini teman ngopi saya. Iya, tambah gino tambah iya, gemoy. tambah gemoy ya. Ini kampanye ada nih. Oh, apa ada gemoy? Ada ya? Oh, nomor berapa? Nggak tahu Pak. Udah. Mas Aldi, ini Ustadz kita sudah datang. Sekarang kira-kira kita ngobrol tentang apa, Mas? Ya, tadi tentang menjaga lisan ya Ustadz. Menjaga lisan. Kan sekarang di tahun-tahun politik itu kan banyak paslon yang melisankan janji-janji itu loh. Nah, kira-kira mungkin sebelum kita bahas tentang tadi bahayanya Mas Anis, bahaya lisan, tapi keutamaan lisan itu sendiri bagaimana Ustadz? Apalagi kayak jenengan itu kan seorang mubalik pendakwah juga kan. Setiap hari itu menyampaikan fatwa kebaikan kepada Dengan lisan juga kan. umat itu kan. Keutamaan dan kelebihannya kita diberikan lisan gitu loh. Ada juga yang orang punya lisan tapi nggak bisa menyampaikan, Mas. Tapi menulis Menulis bisa. Itu ya, Ketika kadang-kadang mau menyampaikan itu kadang susah. berpatah-patah itu kan. atau yang menyampaikan tapi nggak bisa nulis. Banyak itu, banyak juga. Gitu. Jadi kalau lisan, keutamaan lisan kita sebagai seorang yang dikaruniai oleh Allah ya, punya lisan yang bisa natik ya. Karena kita kan julukannya itu hayawanun natik. Jadi manusia itu seperti hewan tapi berbicara gitu. Jadi menyampaikan sesuatu yang baik-baik gitu. Jadi yang hasan gitu. Misalkan begini, menyampaikan wahyu atau menyampaikan satu ayat kemudian disampaikan kepada masyarakat, kepada jamaah, santri, itu kan adalah sesuatu yang baik. Makanya ada balighu anni walau ayah. Jadi menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun yang disampaikan dari Rasulullah ya, entah itu dari Al-Qur'an maupun ya dari hadisnya. Dan kemudian dikatakan sebagai mau'idatul hasanah. Kenapa? Karena menyampaikan dengan cara yang baik, yang hasanah gitu. Atau ada yang selalu meracu itu di panggung itu maidu hasanah. Maidu hasanah ya. Maidu sayyi'ah gitu. Tapi ada yang melesetkan maidu hasanah. Lu kok maidu hasanah? Ketoke sih apik omongnya, tapi jebelnya di dalam panggung nyindir siapa-siapa gitu. Ada provokasi. Ada provokasi. Ada yang menyampaikan seorang public speaking atau public figure ya, seorang kiai ataupun dai tingkat nasional bahkan itu kadang-kadang menyampaikan dia tidak memikirkan apa yang dampak yang akan terjadi setelah dia sampaikan, sehingga kadang-kadang memprovokasi orang lain, kemudian ada yang menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan terhadap orang lain atau ujaran kebencian. Itu padahal kan ada UU-nya, itu bisa dituntut kan begitu. Nah, ketika menyampaikan hal-hal semacam itu, apalagi yang public speaking, seorang yang public figur itu harus menyampaikan dengan yang baik gitu. Dan sebelum dibicarakan harus ditata dulu gitu. Nah, Pak, ini masalahnya live itu. Live kadang-kadang dia menyampaikan baru ngomong lupa, nggak kontrol, karena ini live kan sudah sampai ke mana-mana, ke penjuru dunia. Terus yang disampaikan adalah tujuannya mengkritisi orang lain tapi menjatuhkan, kemudian dan sebagainya. Apalagi sekarang banyak tayangan-tayangan yang live tapi yang mendekati ini paslon pemilihan presiden gitu kan. Dan ini terus kemudian kalau di TikTok ataupun di YouTube atau di media sosial lainnya itu kan bebas itu. Siapapun bisa nulis, bisa bikin. Bahkan anak sekolah yang barusan naik mungkin nyoblos awal ya. Itu kadang-kadang dia juga sudah pintar bikin video, lalu dia mengambil dokumen-dokumen data dari Google, entah itu valid atau enggak, karena tidak melalui validasi. Kemudian dia bikin konten yang tujuannya adalah menjatuhkan orang lain. Jadi sehingga kalau misalkan para pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dai dan juga pemirsa WSM TV ya, melihat atau mendapatkan hasil dari penelusuran TikTok misalnya. Wah, ini kok bagus ini.
tujuannya fitnah misalnya. Padahal itu datanya belum valid. Kadang hanya kata-kata saja, tulisan-tulisan kemudian digabung-gabungkan. Tidak ada videonya, tapi videonya itu tidak menunjukkan apa yang disampaikan. Video konferensi pers, tapi kata-katanya adalah nah ini sedang klarifikasi, ini bukan klarifikasi, tapi dia sedang menjatuhkan orang lain misalkan. Ini kan sangat riskan hal-hal semacam itu, apalagi lisan kita tuh bisa membahayakan diri kita sendiri. Bisa membahayakan diri kita, bukan juga hanya diri kita, tapi orang lain. Ya, lisan dan tulisan. Orang bisa menyampaikan, nggak bisa bikin tulisan. Orang bisa bikin tulisan, nggak bisa menyampaikan. Akhirnya bikin konten. Atau ada lagi yang ketiga. Apa? Nggak bisa lisan, nggak bisa tulisan. ada juga seperti itu. Ada. Tapi pembaca, pendengar. Jadi tahu-tahu marah-marah langsung aja itu main tangan itu, Mas. Nah, jadi kadang gini loh. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gini, kebetulan waktu itu kan Abi Hurairah ikut ya. Abi Hurairah itu ikut sama Rasulullah. Beliau itu di sampingnya kan sering kan dia selalu datang Rasulullah kemana dia ikut. Sampai sahabat lain tuh gini, loh kamu itu apa nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi kan kira-kira kalau ada yang mengatakan demikian kan rada jengkel gitu ya. Julid itu. Julid lah. Ya ben to sak karepku. Aku mah melu sapa. Kan ini kan teladanku kan gitu. Nah, dia ikut sama Rasulullah dan Rasulullah itu dilapori sama salah satu sahabat. Ya Rasul, ini gimana? Kok saya itu selalu disindar-sindir itu loh sama orang-orang, kan dulu nggak ada WA kan, jadi cukup menyampaikan pakai lisan dengan ini kayak trompet itu loh. Weh, ini Mas Aldi orangnya tuh suka ngeledek orang misalkan. Dia suka ngefitnah dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Kemudian disampaikan oleh sahabat yang dikonsultasikan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang gini, loh, nggak bisa begitu. Nah terus apa yang disampaikan oleh temanmu itu? Saya itu pernah ngomong, tapi yang disampaikan saya ini itu disebarkan orang lain. Padahal kan itu belum sempurna. Kata-kata saya masih setengah-setengah gitu. Sampai Rasulullah bilang gini, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup dikatakan dia itu sebagai seorang pendusta jika dia menyampaikan hal-hal yang dia dengar tanpa adanya konfirmasi. Dia langsung sebarkan ke orang lain. Padahal belum tentu itu sudah sempurna. Kadang-kadang yang disampaikan, yang dia tangkap itu masih mentah, masih mentah, masih ada tafsiran-tafsirannya. Jadi disaring dulu baru disaring gitu disaring dulu baru disaring. Berarti itu kaitannya nggak cuma di lisan aja kan Ustadz? Iya. Jadi tadi kita harus menjaga apa yang kita dengar juga. Betul. Karena lisan itu bisa menyampaikan itu hasil dari apa yang kita dengar. Hasil yang kita baca. Yang kita dengar berarti dari ucapan lisannya orang. Yang kita baca berarti dari tulisannya orang lain. Jadi mata dan telinga. Mata dan telinga. Dan ini kadang-kadang kan orang tidak begitu menyadari. Saya kan keren, baca buku banyak loh. Ini buku-buku saya, bukan hanya buku yang sudah berupa fisik ya, tapi buku-buku digital. Gitu. Harganya murah kok. Dibeli di media di Shopee. E-book gitu ya. Di Shopee. E-book atau e-book gitu. Ya e-book ya, namanya e-book. Bukan e-book. Kalau e-book kan nanti kotak. Yang kotak besar itu ya. Ya, kotak dus itu namanya book ya. Jadi kalau e-book berarti dus yang online. Kalau e-book itu O-nya 2. E-nya 2. Jadi buku online. Tapi harganya lebih murah. Jadi anak-anak didik, maksudnya anak masih belajar, kemudian dia seorang santri, itu lebih memilih beli buku e-book daripada buku yang kalau e-book kan nanti buku misteri ya. Jadi daripada buku-buku fisik gitu. Jadi mereka lebih banyak membaca. Saya pernah punya, bahkan sekarang siswanya masih. Saya selalu ditanya-tanya itu. Pak Ustadz, saya mau tanya. Dia membaca bukunya Aristoteles, Plato. Kamu baca bukunya siapa? Pokoknya saya beli buku e-book. Saya baca banyak. Kesimpulan saya begini-begini. Padahal dia usianya baru usia pelajar di bawah 18 tahun. Iya, artinya yang dibaca itu belum makomnya. Kemudian tapi dia omongannya apa ya? Cara bicaranya tuh ketus ya. Kemudian skeptis lah. Ya, skeptis lah. Jadi intinya semuanya dengan salah gitu. Terus dia sampaikan ini bla bla bla. Kemudian orang tersinggung. Bahkan sampai akhirnya ketika orang tersinggung, terus dia adanya perdebatan, marah gitu. Lah, jadinya pertengkaran di kelas. Nah, itu kan ya karena mungkin belum waktunya dia menyampaikan atau menyimpulkan. Belum atau waktunya belajar tentang ilmu tersebut itu ya. Jadi kan gini, kita baca buku jangan terlalu cepat menyimpulkan. Karena gini, kadang satu buku itu ada kontradiksi dengan buku yang lain. Kemudian ada perdebatan antara buku dengan buku yang lain. Walaupun judulnya sama, hampir sama. Karena gini, ini akan menghasilkan produk yang kita keluarkan. Apa produknya? Kesimpulan. Dan kesimpulan itu nanti akan ada kata-kata. Makanya sering ada muncul kata-kata hari ini. Ya, mungkin dia habis baca
buku yang buku. buku yang barusan dia baca, akhirnya keluarnya di situ semua itu, padahal kan banyak gitu kan. Kalau Ya. saya biasanya kalau baca buku ya Ustaz, satu buku itu saya enggak bisa menyimpulkan langsung Nah, itu ini yang benar benar. atau enggak. Ya itu yang betul. Jadi kayak kalau saya itu kayak satu buku itu ada semacam kayak jaring-jaring pengetahuan yang dia itu berasal dari buku yang lain juga gitu, betul. untuk memahami satu buku Iya. itu. Dan bila perlu membaca buku-buku yang sudah dijadikan referensi yang dibaca itu. Jadi satu buku ada referensinya kan. Nah setelah dia baca-baca, oh baca ini. Jangan cukup menyimpulkan, tapi cukup oh ini referensi dari mana ini, footnote-nya. Ya baru kita cari buku itu. Berarti berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Satu buku toh itu selesai gitu jangan ya. Betul. Misalnya Sehingga- daftar pustakanya atau apa gitu kan. Jadi gini, kadang kan orang menyampaikan asumsi yang dia dapat, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu berdasarkan kesimpulan yang dia baca. Padahal buku-buku kadang yang dia baca itu soroh hadisnya doif gitu kan, fiktif mungkin ya. Terus akhirnya muncul berita-berita apa itu? Iya. Misalkan kampanye, ada kampanye hitam. Iya, ada hoak gitu ya. Hoak-hoaknya itu kayak gini. Kalau kita, mohon maaf ya, kaum akademisi, kaum intelektual atau kaum terpelajar, ini nggak akan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoak kan. Misalkan Mas Aldi sering baca buku, bahkan sekarang punya konten TikTok bagus, isinya hasil Masa dari iya, bacaan-bacaan. Iya kayaknya ya, Nanti coba akunnya tak apa cek ya. akunnya? Di spill dong itu. TikToknya apa? Jangan. Saya lupa namanya. Tapi saya lihat wajahnya, ada tulisannya, ada Aldi Chandra itu nanti. Coba diklik aja Aldi Chandra nanti. Itu kontennya bagus-bagus. Bagus-bagus. Oh, iya, Dan iya. saya lihat bukan hoax, yang disampaikan tuh apa adanya tekstual. Oke. Tekstual dan kontekstual. Nah, kadang-kadang orang hasil dari bacaan yang dia belum sempurna, yang dia baca, itu muncul yang namanya sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu disampaikan ke publik yang ternyata itu adalah fiktif. Kampanye hitam di mana-mana. Kalau kita nggak terpengaruh. Tapi kaum, maaf, yang di pedesaan, di daerah timur lah contoh, Saya timur, perbatasan. orang desa juga. Ya, orang desa, tapi kan kumpulnya dengan orang-orang kota Orang kan, kayak kita-kita gitu kan. Maksudnya orang kota Semarang gitu kan. Dia hanya terima lewat WA, Iya. WhatsApp, Share-sharean lewat share-sharean. WhatsApp Saya gitu ya. punya temen di grup WhatsApp salah satu itu, dia tuh tak titeni itu, nge-share informasi apapun dari WA, kemudian ini video, ini kata-kata gitu kan, kan terusan gitu kan, ada terusan gitu. Tapi dia setelah dikritik nggak ada, orang hilang. Terus baru dipanggil, baru muncul lagi gitu. Jenengan itu senangannya ngupload, nge-share, tapi baru hilang. Gitu. Jadi tidak bertanggung jawab. Tidak ke bertanggung jawab. atas Terus saya video tanya, atau tulisan besar ini apa kesimpulannya? Saya juga belum baca. Lah ini ya, repot juga kan. Saya juga belum melihat videonya. Oke, Rat, ini Rat. Kita kembali ke bagaimana kita bisa menjaga lisan atau tulisan dengan baik, teman. Nah, cara biar kita itu tadi tidak terjerumus terhadap informasi yang sebenarnya itu belum kita tahu kebenaran pastinya kan. Betul. Sudah Itu bagaimana disampaikan. itu? Ya, kalau kita kembali kepada unsur akidah, prinsip kita sebagai orang Berarti kita mukmin, secara pribadi harus punya iya harus kuat dulu. Bukan kuat iman atau imannya kurang kuat, bukan masalah itunya. Tetapi paling tidak menyadari bahwa diri kita itu adalah sudah ada settingan sebetulnya. Settingannya apa? Settingnya adalah kita tuh sudah dinas oleh Allah bahwa setiap orang yang tidak mengetahui atau melakukan sesuatu yang dia tidak diketahui mengetahui sumbernya, maka sebaiknya itu tidak usah disampaikan ulang gitu kan. Kalau kita nggak paham betul tuh ya, Kalau nggak paham menguasai, betul. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. nah sekarang Ini kan kebetulan- maksudnya jelas. Iya, artinya kan kita menyampaikan kalau kita nggak menguasai berarti nggak usah di-share gitu ya. Nggak usah. Jadi, wah ini seperti di grup WhatsApp misalnya. Kan tadi kita bahas tidak hanya menjaga lisan tapi juga tulisan. Tulisan bukan berarti tulisan kita kan, tapi tulisan yang kita bawa, tulisan yang kita bawa, yang kita dapatkan, kita jaga. Iya. Ini berita ini bener enggak gitu. Kalau misalkan ini kok ternyata nggak bener, salah, tapi sudah terlanjur nyebar. Bahkan kita grup kan banyak. Ada alumni TK, SD, alumni PAUD ya. Ada lupa. Mungkin ada mungkin. Lah ya kan alumni PKK, ya kan? Baninya mertua. Gitu. Kemudian adik Banyak dia grup. gabung juga gitu. Ada kelompok gabungan begitu. Kalau Banyak. kita berdua belum punya grup Bani Mertua. Belum ya. Ngomong kami benar. Gini. Kan tadi ya, mungkin niatnya orang tersebut Ya. pengen menyampaikan kebaikan. Kan tadi baligoannya walau ayah kan begitu. Betul. Nah, tapi tadi kan kita nggak tahu ya. Niat kita, motivasinya pokoknya ini kebaikan, kita share gitu.
Nah, iya. Lah, biar tadi ada kontrol untuk diri kita. Bagaimana kita tuh bisa, oh ini tidak baik, tidak usah di-share. Oh ini baik, kita share. Tabayun. Konfirmasi ke orang yang menyebarkan informasi. Betul. Kalau dia dapatnya lisan, misalkan dari saya yang ngomong ya, ya langsung tanyakan aja. Gimana nih Pak Icul misalkan? Kok kalau saya di sana-sana ada yang manggil Pak Icul, ada yang Pak Ucul juga. Tapi ada. jangan cepetan kalau kecepatan nanti Pak Icul lagi. Oh iya. Misalkan ada tanya, gimana ini jenengan menyampaikan kemarin di WA gitu. Iya. Pas di MAJT TV kemarin dicantum di share di TikTok langsung FYP misalkan. Kok gini-gini ya, ada tablik gini-gini misalkan. Silakan tanyakan saya gitu. Berarti setelah ditanyakan ke saya, oh ternyata ada yang kurang, harus tambah ini lagi ya. Baru nanti dia menyampaikan sesuai dengan yang saya konfirmasi, yang saya tabayunkan tadi. Jadi tabayun ke sumber informasi. Sumber informasi apakah langsung lisannya, yang dari lisan, apakah yang dari buku yang dia baca, atau yang meng-share, misalkan tulisan di-share di WA. Ini siapa yang share? Makanya saya japri orang yang share. Dia jawab, saya juga dapat dari orang gitu. Lah, udah dibaca belum? Belum. Lah kok di-share? Yang penting share, yang baik kan dapat pahala gitu. Lah ini jelek gitu. Ini negatif nih. Berarti kan bisa jadi kalau itu fitnah, berarti jenengan juga ikut memfitnah. Kan kata Nabi kalau dia menyampaikan yang apa adanya lah, apa adanya. Kalau itu memang sebuah kepalsuan, maka dia juga ikut menyampaikan. Walaupun dia yang nge-share gitu. Berarti harus dipastikan dulu kebenarannya, Ustaz. Betul. Atau misalkan dia sudah terlanjur informasi banyak yang masuk. Kemudian dia sampaikan, alah ini kan kesimpulan saya, asumsi saya. Boleh dong di negara kita itu bebas berasumsi, berargumentasi. Maka dia sampaikan ke publik bahwa dia punya TikTok, aplikasi atau medsos yang lainnya. Kemudian TikToknya itu viral, FYP. YouTube-nya, kalau YouTube apa namanya, viral juga ya. Facebook, saya sampaikan aja karena mereka kalau nggak disampaikan jelas begini nggak ngerti apa yang dimaksud medsos kan. Wah ini juga nggak apa-apa sekarang udah umum ya. Mereka melihat dari situ semua, padahal keliru, tapi karena viral menjadi diikuti banyak orang. Tapi apakah semua kebenaran itu perlu disampaikan, Ustaz? Misal saya punya teman itu kulitnya agak gelap, terus tak panggil orang ireng gitu. Ya kadang-kadang gimana ya? Ya kan itu kebenaran kan? Kebenaran. Ya. Tapi kebenaran juga boleh dong kita bikin orang lain bahagia kan? Kalau kebenaran yang nyata, yang hakiki ternyata bikin hati merasa dicaci, lebih baik kita menyampaikan sebuah pujian ya. Tujuannya adalah untuk mendoakan supaya tambah putih gitu kan. Ini ya, artinya sesuai dengan proporsi yang kita sampaikan. Misalkan contoh, seperti kan ini kan big gitu nih. Saya kan harus menyampaikan, oh Mas Lidi ini bukan ini bukan tapi kurus. Iya, kalau saya bilang dia kurus kan malah penghinaan. Makanya kalau dalam unsur bahasa kan unsur ironis gitu, bahasa majas ironis kan. Jadi wah ngece ya, kebalikan ya. Saya memang kan Pak saya memang gemoy gini kan. Jangan bilang ini spill ya. Iya. Misalnya, wah saya gemoy, tapi dipanggil langsing Pak, boleh nggak? Ya mungkin doanya supaya tidak terlalu obes gitu kan. Jadi agak sterek seperti saya lah begitu, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus kan gitu. Mas Adi juga sama gitu, kelihatan kalau wajahnya tuh bercahaya gitu kan. Kalau saya bilang gitu bukan berarti wah ini kan contoh ya. Apakah kata-kata seperti ini boleh gitu? Boleh gitu, tujuannya untuk membahagiakan. Tapi kan dalam hati doa. Juga ya. Tapi harus hati-hati soalnya nanti jangan-jangan kalau saya terlalu memuji, pujian saya menjadi penyakit yang lain, penyakit ain lah contohnya. Tapi jatuhnya enggak jadi kebohongan itu, Mas? Enggak. Kan niatnya tadi. Jadi saya tujuannya untuk menyapa, supaya bahagia. Apalagi Mas Anies banyak masalah kan, misalkan. Lalu saya juga, wah Mas Anies luar biasa hari ini, keren. Kelihatan wajahnya cerah, berbunga-bunga. Gitu ya. Iya. Supaya Mas Anies tuh lepas dari masalah gitu. Sementara hilang masalahnya gitu. Hilang dulu. Kan senyum dia, kan senyum. Beda kalau udah ada masalah banyak, saya bilang wajah pucat banyak masalah. Kan dia tambah marah gitu kan. Kalau tambah marah, wah saya bikin masalah juga kan gitu. Dia harus menjaga hati juga, biar orang nggak tersinggung. Betul. Walaupun tadi bohong nggak masalah. Bukan bohong. Apa itu? Bukan bohong. Kalau bohong kan gini, Mas Aldi tadi habis kepleset, padahal enggak. Ini bohong. Tapi kalau Mas Aldi kelihatan cerah walaupun tidak begitu, ini kan berharap. Oh berharap. Sebetulnya persuasif supaya Mas Aldi tuh ikut merasakan bahagia. Jadi itu boleh saja? Boleh. Artinya itu tulisan kita menyampaikan seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu termasuk nggak berbahaya? Tidak masalah. Karena ini dalam teori itu ada teori Dale Carnegie ya. Dalam bukunya itu boleh dong kita menyampaikan sesuatu yang indah
walaupun tidak tidak terlihat indah gitu. Tidak seindah itu. Tidak ya. seindah apa yang kita katakan. Tapi kita berhadapan dengan seseorang yang perlu kita puji. Dan pujian itu tujuannya bukan untuk membohongi, tapi untuk lebih membuat dia menghargai dirinya. Biar dirinya tuh bangga dengan dirinya sendiri. Nah, contoh misalkan mungkin ada seseorang, ya ini yang di sini aja. Atau yang di rumah aja, Oh, yang di dengan rumah. sama istri gitu kan. Oh ya, misalkan istri saya belum pakai parfum Ya. ya. Saya bilang, wah sebaiknya apa? Bukan ini kelihatannya kok ada yang Kurang. baunya kok agak wangi-wangi gimana Oh, gitu gitu. ya. Kan Itu dia kan berarti merasa. sindiran. Ya sudah, tapi tujuannya untuk wangi-wangi gimana kan, bukan kecut-kecut gimana gitu. Nah, Oh iya ya, sebentar tak pakai. Nah, ini kan berarti mengajak supaya dia menghargai dirinya. Oke. Kan lisan kita menyampaikan tidak sakit hati yang dirasakan, tetapi adalah kebahagiaan yang akan membekas dan yang akan datang lagi. Tapi catatannya kita, artinya Gimana? itu kita menyampaikan kepada orang sudah punya chemistry atau hubungan dekat mungkin ya. Iya, Kalau orang baru kan tidak mungkin, Tat. bisa. Bisa juga. Bisa. Ah. Ketemu orang misalkan, Assalamualaikum, kan nggak ketemu. Hmm. Boleh kenalan? Saya Icul, panggilan keren gitu kan. Nama saya Sholil Hadi. Saya seorang akademisi misalnya, atau saya seorang pengajar. Saya ingin ketemu jenengan karena lihat track recordnya kelihatannya kok keren banget. Saya baca dari hasil dari yang dibacakan oleh MC misalkan, ketemu orang yang nggak kenal gitu. Terus oh iya toh, kok saya lihat Bapak kok wajahnya kok ceria banget ya. Seperti itu. Walaupun kita sebetulnya rada gimana untuk menyampaikan gitu. Tapi memang kan harus begitu. Bukan kebohongan. Tapi dari situlah kemudian merasa dia nyaman. Bukan so akrab loh. Kalau so akrab kan gini, gimana Pak? Kan malah takut. Ya. Saya jadi teringat begini Mas Aldi. Gitu. Kan tadi kan ada, berarti itu tulisan berhubungan juga dengan panca indera ya. Ada telinga, Betul. ada mata, ada macam-macam, termasuk pikiran kita kan. Kalau misalkan nih kita komunikasi dengan orang lain, tapi menyampaikannya itu tidak sesuai kan begitu. Misalkan contoh menyampaikan kebaikan padahal sebaliknya. Tadi dengan harapan biar orang tersebut juga bangga dengan diri sendiri kan gitu. Betul. Apakah itu juga termasuk apa ya tadi ya? Kita pakai topeng gitu. Atau gimana itu? Enggak topeng. Apa? Kita mengajak. Contoh gini, ada orang yang tidak sholat, kita panggil, ayo rajin sholat, anak-anak yang rajin sholat. Siapa yang tidak pernah sholat gitu kan? Ini kayaknya anak-anaknya rajin sholat. Padahal mereka nggak pernah sholat subuh misalkan. Dia bangunnya kesiangan. Sholat subuhnya rajin semua ini kayaknya kan gitu. Apakah ini topeng? Enggak. Ini adalah sebuah cara supaya mereka itu, oh iya ya, aku harus sholat subuh nih. Nah itu contohnya begitu. Jadi itu bukan sebuah topeng misalkan. Oh Mas Aldi kelihatan putih kuning misalkan. Karena kilauan cahaya yang ada di sini. Ya memang iya kan gitu. Tapi memang sebelumnya memang putih. Mas Anies kok kelihatan tambah putih ya? Itu benar gitu. Karena memang sebelumnya tidak putih. Ada kaca enggak, Mas? Dan contoh, tapi kan tidak bikin orang lain bikin masalah. Iya. Dan itu juga nggak terlalu berlebihan juga kan? Nggak terlalu berlebihan. Oke, jadi biar kita itu tidak tersinggung gitu ya. Apalagi juga kita yang menyampaikan juga tidak menyakiti orang lain gitu kan. Betul. Tujuannya tidak ingin menyakiti orang lain. Walaupun nanti ternyata dampaknya kok saya jadi tersinggung ya dengan ucapanmu. Harusnya jangan tuh omongan badannya, kalau gelap ya gelap deh gitu, jelek ya jelek deh, basak deh gitu. Ada juga gitu ya. Ya berarti orang asing. Ya artinya saking potensi yang ada potensi manfaat juga mandorot tentang lisan kita. Ya. Nanti kita akan pengen lebih dalam tentang bagaimana menjaga lisan dengan baik. Selain tadi komunikasi juga mungkin ada belajar, terus memperdalam ilmu biar nanti ketika menyampaikan juga ada dasarnya kan begitu. Tapi sebelum dijawab kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah.
Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah bersama Ustadz Icul dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, Mas Aldi, ini ngopi dulu Mas. Oh iya, tadi dibiarin ya. Biar ngopinya itu nggak dikira ngopi yang goib. Biar nggak dikira settingan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada Jadi kopinya ngomong beneran. soal lisan berarti kan berhubungan dengan kita minum kan. Nah, Alhamdulillah. Nah, gimana kopinya? Nah, ini Ustadz. agak kecut-kecut gimana gitu loh. Tapi natural, enak. ini kalau jenis kopi Arabica. Arabica. Ya, yang Arab-Arab bang agak kecut. Arabica, kecut-kecut itu ya. Ya. Asli itu kayaknya, asli. Asli. Kalau yang biasa kan Takarannya pas nih takarannya. Mas Aldi, Oh iya, sedangkan. kita kembali ke Mas Lisan. Lisan. Kalau tadi kan Ustadz minum kopi, ya kan? Hmm. Kemudian bisa merasakan, oh ini ada kecut-kecutnya kan, Betul, kopinya. Berarti betul. kopi jenis Arabica. Nah, sekarang kita bahas lisan yang lain. Ketika ada hanya minum kan, makan juga. Kemudian melihat orang. Kadang kan kita ketika melihat orang itu kan nggak sengaja itu ngeplos lisan kita. Apalagi kalau tersinggung kita itu kan. Padahal nggak ngapa-ngapain, Mas Aldi nggak ngapa-ngapain, tapi emosi menyinggung ya. kita. Kemudian nyeplos ngomong kasar, ngomong yang tidak sesuai. Itu gimana, Tat? Ya karena sebenarnya emosi. Kita kan pertama sebagai sahabat, teman gitu, ukhuwah ya. Jadi kalau kita ukhuwah, kita sudah merasakan bahwa kita itu sekawan, sahabat. Ya udah, apapun yang disampaikan jangan diambil hati. Nah itu yang sulit. Kayak kita tadi bercanda, misalkan bercanda, gojek gitu. Kan kita tahu itu bercanda. Tapi ada ilmunya, Tat. Ya, ada ilmunya. Nah itu kan bercanda ya. Nah kalau sudah tahu bercanda, ya berarti kalau apapun yang disampaikan hasil candaan itu jangan tersinggung. Dasar botak misalkan. Tapi kan hasil dari candaan tadi tidak apa-apa. Kan kita sudah ada kesepakatan dalam tanda kutip bahwa ini adalah bercanda. Tapi jangan orang asing terus dipanggil botak-botak. Oh jangan. Kan ini kan kita tadi kan ukhuwah, sekawanan atau persahabatan. Gitu. Sudah jelas. Tapi orang yang suka tersinggung atau orang yang suka menyinggung atau yang mudah menyampaikan yang tidak baik itu biasanya dari kaum Hawa. Oh, dari perempuan malah? Perempuan. Suka menyampaikan. Kalau dia diem, bisa jadi karena malu ya. Tapi sebetulnya marah-marahnya di belakang nanti. Semua diucapkan. Konon ini tadi ya, katanya perempuan dengan laki-laki itu apa ya, kosakata bicara itu lebih banyak perempuan ya? Betul, lebih banyak perempuan. Jadi kalau misalkan kita ngomong satu, perempuan bisa 2, bisa 3. Lebih. Artinya kalau dia mau nulis itu bisa berjilid-jilid. Kita Jadi mungkin bisa potensi untuk bagaimana itu lidah atau lisan tergelincir tuh lebih besar yang perempuan. Makanya banyak yang suka ngerumpi di kampung itu kaum emak-emak. di kota juga ada tota. Ya maksudnya di kota lah. Kota tapi tetap kampung. Maksudnya kan Gitu ya? perkampungan di kota. Oh iya, iya. Di RT, Perkampungan RW. di desa kan gitu. Ada Perkampungan. perkumpulan PKK, PKK, habis hibah. hibah. Nah itu terus ngomong ke yang lain-lainnya itu contoh. Nah biasanya kalau itu sama teman ya atau sama saudara, sama anak kadang-kadang seorang ibu itu bisa menyampaikan yang tidak-tidak. Nah ini kan pelajaran juga menjaga lisan bahaya. Apalagi itu, ketika emosi ya. iya, kalau emosi bahayanya itu kalau kata-kata keluar kasar ya sampai menyumpah Ke anak. ke anak itu nanti masa depan.
Jadi Hasilnya. kayak doa itu ya. Doa. Hmm. Karena ibu menyampaikan apapun itu bisa berimbas langsung ke anak. Karena kan gini, anak asinya dari ibu, dikandung di kandungan si ibu. Kemudian sampai mulai dari 0, 40 hari, sampai 9 bulan, 10 hari, kemudian lahir. Itu kan semuanya dari ibu. Iya. Bahkan kecilnya dirawat dan sebagainya. Besar dimarahi, disumpahi dan sebagainya. Ada kayak sambungan telepati yang nanti bisa menjadi betul apa yang disampaikan si ibu. Kalau ibu menyampaikan gini, oh anak bodoh, melarat kamu. Besok insya Allah begitu. Gitu. Doanya langsung. Kalau di desa itu kan, oh cah kok turu. Turu engko badhe rada bojo suwe, bojone suwe ya. Nah, itu bisa berdampak betul sampai masa depan. Nah, makanya kan dulu ada saking hati-hatinya menjaga lisan seorang ibu itu, emosi itu dia latih. Maksudnya mau Latihan emosi. tambah tinggi apa tinggi emosinya atau gimana? Begini latihannya gini sambil dilihat kaca. Aku tak marah sama anakku. Oh, kamu itu nggak mau baca ya? Kamu malas ya? Kamu tak doakan semoga kamu menjadi orang yang rajin menulis gitu. Pantas nggak ya? Sambil lihat kaca. Oh, pantas juga ya. Terus dia nyampaikan lagi. Oh, dasar kamu itu suka tidur. Kalau diajar nggak pernah dengerin gurunya. Gimana ini? Oh, tak doain kamu. Tak sumpahin kamu gitu kan. Jadi orang yang nanti menjadi orang yang selalu terjaga. Artinya itu marah tapi Dia latihan untuk mendoakan yang positif. Karena gini, kalau tidak dilatih, yang keluar pasti kata-kata mutiara. Kata mutiara. Dalam tanda kutip. Tanda kutip, iya. Hewan keluar semua. Dan nanti anaknya pun juga akan dia mengkopi apa yang disampaikan ibu, dia pun nanti akan menyampaikan hal yang serupa dengan teman-temannya. Kena mental juga anak itu. Iya, betul. Makanya gini, terus akhirnya dilatih. Dulu ada kisah yang memang itu real story ya. Seorang imam Tanah Haramain, imam Mekah ya, Masjidil Haram maksud saya, itu beliau Imam Sudes. Itu kan dulu waktu kecil kan disumpah ibunya. Itu ibunya sebelum marah-marah atau memang marah betul wong, ketika di interview marah gitu. Masih kecil main-main roti kan dulu kan di sana kan memang sampai sekarang juga makanan pokoknya kan roti gitu kan. Bikin adonan. Wow. Adonan segini susah diatur ya, susah dibikin, ditumplekin gitu. Sama anak itu. Kamu gimana? Tak doain jadi imam Masjidil Haram kamu. Awas ya kamu. Nah, Masjidil Haram. Jadi imam betul. Ibunya seneng kan. Wah, berarti berhasil marah saya. Sekarang jadi imam. Jadi imam. Bukan imam namanya, memang beliau imam. Imam Sudes kan kita tahu ya, kenal ya. Iya. Bahkan waktu di Indonesia jadi imam baca bismillah gitu. Yo, bismillah itu kan sunnah gitu. Iya. Wah, terus diviralkan di FYP loh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihasma rabbika. Baca bismillah loh gitu kan. Tapi rakaat kedua enggak baca bismillah pelan. Sir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladaka hadiyah. Berarti kan beliau istilahnya mengcover ya, mengakomodir dua argumentasi. Boleh membaca bismillah jahar, boleh membaca bismillah sir. Ini salah satu contoh yang sudah jadi hasil dari marahnya seorang ibu. Lisannya seorang ibu itu pahit akan terjadi pahit racun, manis akan terjadi gula, madu. Bener. Jadi jangan sampai kita, ya kalau misalkan lihat tetangga ada yang marah-marah, mungkin kita bisa nenangin ibu. Ya atau mungkin gini, ganteng kamu ya, ngobati sakitnya anak itu. Sambil nanti kita kasih edukasi pelan-pelan, parenting lah. Berarti perempuan hati-hati ya ini. Hati-hati, perempuan siapapun ya. Yang muda ini sudah belajar kok. Sudah mulai belajar kok. Misalnya Mas Aldi, misalnya punya masalah dengan si perempuan, si doi. Itu mungkin di depan biasa aja, tapi di rumah marah-marah itu. Bisa jadi kasur remuk tahu ya. Hancur semua itu. Itu perempuan. Saya punya anak perempuan yang sudah mulai agak besar ya. Itu juga seperti itu kalau marah. Di kamar, dilampiaskan di kamar itu. Iya. Dan lebih baik memang dilampiaskan daripada nanti ketemunya malah gantung diri kan susah. Iya. Terjun, payung. Kalau terjun payung enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Maksudnya terjun langsung gitu. Ya. Kalau udah ada payung yang susah itu. ini. Ya enggak apa-apa. Ya kadang-kadang memang terus lisan tuh bisa bikin masalah lain, yaitu sakit hati karena lisan itu kita menyampaikan tidak sesuai faktanya, fitnah. Fitnah. Tadi yang dimenangkan hal diri ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sebetulnya bukan berarti sakitnya itu seperti pembunuhan, orang dibunuh sakit kan, tapi kalau difitnah sakitnya sama, enggak seperti itu rasanya. Sakit tak berdarah,
Berarti kayak gini ya, kayak orang disantet tapi nggak mati-mati mungkin. nggak mati-mati. Tersiksa. Yang terbunuh itu bukan fisiknya, tapi karakter. Iya. Contoh begini, ada beberapa, ini apakah betul apa tidak, kasus yang ada di kampung kita, Indonesia, kita bicara kampung lah biar lebih akrab. Itu kan seorang pejabat yang dibunuh karakternya, sehingga orang sudah tidak lagi peduli sama dia, padahal dia sedang mengungkap sebuah kasus besar. Contohnya, pernah terjadi di Indonesia beberapa, dalam 1 dekade inilah. Berarti kayak semacam pembunuhan karakter gitu ya? Pembunuhan karakter, sehingga ketika dia menyampaikan apapun, dia menyampaikan fakta, orang sudah nggak percaya, kamu kan siapa sih, kamu kan pembunuh, kamu kan. Kalau saya amati juga sampai sekarang masih marak itu, masih marah. Apalagi musim politik ini. Nah, kalau musim politik ini yang paling mungkin kita sebagai penikmat aja lah gitu. Bukan kita pelaku loh. Iya, penikmat lisan-lisan mereka. Lisan bisa berarti dari ucapan video, konten yang langsung. Kemudian karena mungkin sakit hati dia menyampaikan keburukan-keburukan. Manusia itu kan pasti punya salah, Mas. Saya mungkin sama Mas Aldi juga punya salah. Begitu juga dengan Mas Aldi dengan saya. Saya mungkin masalahnya sedikit tapi dia banyak gitu. Misalnya ini. Itu hal yang lumrah, wajar. Tapi ketika disampaikan ke publik, kemudian tujuannya adalah menjatuhkan Mas Aldi yang sekarang lagi nyalon. Ya, nyalon ke mertua maksudnya? Iya mungkin ya, hanya nyalon mertua, nyalon mantu. Saya sampaikan kepada mertua, calon mertuanya bahwa Mas Aldi itu jelek gini-gini. Kan nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Membunuh karakternya Mas Membunuh Aldi. Karakternya Mas Aldi. Bisa jadi yang saya sampaikan tidak fakta atau tidak lengkap. Ada beberapa yang itu benar baik. kan, jadi Mas Aldi sudah berubah. Iya betul. Ya, sudah berubah. Makanya lebih baik kita nggak usah sampaikan. Karena kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Mas Aldi dulu orangnya suka begini-begini misalkan ya. Sekarang jadidnya itu berubah semua, dievaluasi kan oleh dirinya sendiri. Kan ada juga yang mengatakan kalau kita ketemu sama orang atau berteman sama orang, yang baik-baik disampaikan, yang buruk-buruk nggak usah, aibnya nggak usah di. Nah itu bukan masalah bohong kan, tapi lebih kepada menjaga marwah kehormatan dia. Dan itu bisa bermakna ibadah. Itu termasuk ibadah juga. Ibadah, bukan kebohongan loh. Tapi dia tidak menyampaikan, ya pasti kan punya keburukan lah. Misalnya ini suka tidur ya, kan nggak disampaikan gitu. Tapi yang disampaikan adalah sebuah kelebihan-kelebihannya. Bukan berarti berbohong terhadap kelemahan. Karena kita nggak menyinggung kelemahan sama sekali kan. Dia punya kelebihan. Apa kelebihannya itu adalah tidak punya kekurangan. Kelebihannya adalah kekurangannya. Oh iya, kekurangannya apa? Cuma satu, nggak punya kelebihan. Nah, kalau misalkan kita menyampaikan kekurangan kan sama saja kan begini, kita kan nggak sempurna. Nah, sama-sama nggak sempurna kok menyampaikan kekurangan kan nanti juga misalnya juga menyampaikan kekurangan betul. Saya kan begitu. Betul sekali. Jadi makanya kita kalau menyampaikan ke orang lain ya tentang si A itu lebih baik sampaikan yang kita tahu, tapi kita sharing yang baiknya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Jadi apa yang kita dengar dari orang lain tentang dia kita ambil, kemudian kita sampaikan kembali kepada orang lain. Ceritakanlah yang indah-indah dari si A itu. Ini si A ini orangnya keren, baik. Kamu dapat dari mana? Sumber yang bisa dipercaya, kredibel. Seorang profesor misalnya. Ini beliau menyampaikan ini. Oh iya toh. Pilih aja nggak apa-apa. Misalnya capres ya. Oh kita juga dengar. Profesor bukannya cawapres ya? Oh, ya itu supil ya, tapi bukan yang itu, yang di sana. Mungkin dia dapat informasi dari seorang profesor, kan kredibel nih. Dia juga menyampaikan lewat hasil dari analisisnya, risetnya gitu kan. Maka, bolehlah kita sampaikan. Ini bagus, kita pilih aja gitu. Tapi kita tahu juga kan bahwa yang kita sampaikan tadi ternyata beliau juga punya kelemahan. Wah kelemahannya nggak usah sampaikan, nanti buka aib, nggak usah sampaikan. Nah sekarang kan banyak ini video masuk. Sekarang malah kekurangannya di up semua. Di up semua. Ternyata alasannya apa? Biar FYP. Elektabilitasnya naik kan gitu kan. Surveinya itu naik kan. Ya medsosnya dia tuh FYP dapat penghasilan dari situ kan. Terus followernya tambah, alasannya begitu. Tapi kan mengorbankan marwah orang lain. Itu termasuk dosa saja. Ya, berarti hasilnya nanti haram. Kan tidak baik. Tapi kalau misalkan kita ambil fakta aja Pak. Kan saya kan buzzer. Buzzer tahu ya buzzer? Buzzer itu yang suka misalkan Pak saya buzzer Pak. Saya kan dibayar nih salah satu capres. Tujuannya saya menjatuhkan yang lain Pak. Mungkin podo karo main togel. Itu sama saja main togel. Main judi lah itu ya. Hukumnya kan. Jadi togel itu kan dia beli haram, jelas itu. Tapi buzzer kan
samar kan, Hmm. tapi syubhat masuk ke situ. Tujuannya untuk memfitnah orang lain. Sekarang mungkin nggak togel, ada slot, Pak. Oh iya, slot ya, maaf ini saya ketinggalan karena saya nggak juga bukan penikmat ya. Maksudnya bukan penikmat gitu loh. Iya, iya. Kita nggak penikmat gitu. Tapi saya curiga ini kok tahu. Mas? Nah, iya, paham ya. Teman saya, Mas. Oh, Oh, saya harus tapi positif jangan ini, dibuka harus nanti positif ini. malah Iya. terjadi fitnah. Ya kan nggak gitu nyebut nama kan. Ah, Oke, benar-benar. oke. Kalau Yang semua ada di tahu. sini, yang ada di sini tuh. Oke, ada. Oke, tapi Aman ini ya? menarik. Kita bahas tentang lisan tapi kemana-mana. Berarti lisan ini walaupun tidak bertulang, Mm-mm. tapi dampaknya itu luar biasa ya bagi Betul. diri kita. Ya. Justru yang tidak bertulang itu malah lebih lincah. Oke. Benar nggak sih? Ya. Lidah tak bertulang lebih lincah. Jadi Iya, iya. bisa ke sana, bisa ke sini. Makanya Iya. errornya itu lebih tinggi. Padahal Semakin punya kita kekuatan nggak yang bertulang loh. Tat. Ya, saya sendiri maaf ya. Saya kalau udah terlanjur ngomong terus, gitu, kadang-kadang nggak terkontrol, bisa mengakibatkan penyakit. Hmm. Iya. Orang lain sakit hati dengan saya. Lu kok bisa? Termasuk kalian berdua ini kan sering sakit hati. Gitu. Kalau saya kadang di luar kontrol kan. Ini contoh. Makanya hifdzul lisan itu wajib. Hmm. Jadi, may yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu jelas, itu sahih. Tapi saya nggak ada ini ya, kayak semacam apa rem yang cakram buat ini lisan kita itu. Ya makanya kita ingat gini, Atau mungkin dengan kekernya itu. Ah, Kekernya itu kita kan nggak boleh menyampaikan keburukan orang lain. Kita nggak boleh menyinggung orang lain. Bahkan maaf nih, wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, pembulian misalkan. Ini kan juga berawal dari lisan kita karena kita melihat fakta yang ada. Kita sampaikan kulil haqqa wala kana murran, bener. ya, Tapi tolong jangan murrannya itu jangan disampaikan dong. Gitu. jangan kebablasan ya. Ya kebablasan. Kulil Atau haqqa. mungkin bener. gini saja, Mm-mm. biar kita itu enggak, kan kadang itu gatel ya, Mm-mm. lisan kita itu kok diem saja, enggak apa namanya, enggak bicara atau enggak apa. Ya. Mungkin salah satu cara Tat, selain makan ya, Mm-mm. selain makan dan tidur itu zikir ya, Tat. Betul. Baca-baca apa itu ya. Menenangkan kan dengan cara berzikir. Hmm. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Cuman gini, ya kita lihatlah banyak orang ahli zikir, tapi malah yang disampaikan adalah fitnah. Kumpul-kumpul bareng, Hmm. takbir misalkan itu ya. Ada kan yang model kayak gitu. Kemudian Zikir juga. jangan sampai pilih dia adalah keturunan ini misalnya. Ah, Kan kita nggak tahu. ya, ya. Lah dia dapat data dari mana? Ini contoh. Hmm. Artinya saking-sakingnya lidah tak bertulang, bisa kemana-mana, bisa Hmm. lincah begitu, sehingga kadang-kadang data yang dia dapatkan itu dimodifikasi, bahkan ditambahi gitu, Hmm. Di branding gitu ya. di branding lagi, tujuannya ya biar drama gitu. Jadi framingnya itu seolah-olah itu positif tapi padahal itu negatif. Negatif. Dia juga latihan ternyata. Mungkin tadi maksudnya juga zikir itu nggak sekedar lisan mungkin, Mas. Ya, Jadi kayak juga dari hati. Kan zikir itu kan mengingat gitu, Ustaz. ingat. Dan itu nggak harus cuman lisan misal Mm-mm. berzikir tapi ternyata hatinya itu Ya, kan ingatnya langsung Allah, jangan ingat masa Kan lalu. contoh gini gitu, jangan Tat, ya. misalkan nih kita di jalan Hmm. lihat perempuan yang Cantik, aduhai kan ya. begitu kan langsung Kita astagfirullahaladzim. Spanyol, kita Ya. Spanyol. Mm-mm. Biar jelas itulah. Heeh. Ya. Tapi Habis kan ya. apakah kan artinya langsung seketika sadar bahwa oh itu kita nggak boleh kan gitu. Benar. Hmm. Nggak Itu boleh apa termasuk kan maksudnya? bagian Nggak boleh dari lihat itu. kontrol lisan kita biar Hmm. tadi terjaga katanya. Nggak mesti kalau ada wanita yang cantik nggak boleh lihat gitu maksudnya. Yo boleh tapi kan hanya sekejap dulu maksudnya. Kalau ada wanita cantik di depan kita, lihat aja nggak apa-apa. Kan dia pakai baju kan. saya lihat sambil alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, nikmatnya Allah, nggak apa-apa gitu. Kemudian diikuti Tat. Ya diikuti, tanya udah Dikira nikah belum? coba. Nggak apa-apa bener. Karena kan bukan aurat itu loh, wajah Iya. itu bukan aurat. Hmm. Tapi dia kalau Itu kan misalkan, yang pakai busana muslim. oh maksudnya dia nggak pakai, maksudnya nggak pakai baju gitu. Iya pakai tapi Nggak kan pakai yang mini. kerudung. Oh yang mini. Heeh. Yo kita lihat sebentar lah, boleh lah kan kaget gitu kan, nggak sengaja gitu. Artinya kan harus dikir atau otomatis dikir loh. Astagfirullahaladzim, enggak Allah. Dah cukup gitu. Kan siapa tuh bisa Malah penasaran, sebentar. subhanallah walhamdulillah walailah kan gitu kan Boleh. mensyukuri nikmat maksudnya. Mensyukuri nikmat Ya, boleh. Alhamdulillah. Ini mensyukuri. Tapi sekali aja, jangan lanjut gitu. Tapi lisan itu apa apakah tadi? Jangan gitu. Hmm. lisan itu apakah juga cerminan dari hati juga, Ustaz? Bisa dan tidak. Hmm. Kadang-kadang berbohong, apalagi wanita itu suka menutupi Ah, hatinya dengan lisannya. Yang ditulis laki-laki beda. juga sering bohong sih. Ya, laki-laki juga sering bohong lah. gitu. Tapi kebanyakan ya realnya itu memang apa yang disampaikan itu karena dari sini. Apalagi kalau dia menyampaikan secara drama gitu. Itu yang Bener. mana tuh yang perempuan atau laki-laki? Ya sama dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang paling sering melakukan itu yang perempuan. Oke. Sering ke dalam gitu. Jadi
Makanya hati itu, wah gini, kita harus betul-betul dzikir gitu. Ingat kepada Allah itu di hati betul. Jangan waktu kita dzikir udah oke lah gitu, khusyuk gitu. Tapi yang diingat itu bukan Allah. Duh, urung bayar makman gitu. Jangan yang dipikir itu gitu. Kadang-kadang kita over gitu. Memikirkannya tidak memikirkan ke Allah, tapi justru kepada yang lainnya. Ke masalah Gitu. Harusnya kan kalau dua-duanya misalkan nih mikir masalah, mikir utang itu kan sambil berzikir kan siapa tahu nanti Allah itu memberikan solusi kepada kita kan gitu. Ya. Kita doa aja lah. Berdoa kalau aja banyak utang doa gitu. Kok nggak bisa lunasi Pak? Ya kan belum kan itu angsuran. Oh ya. Tapi nggak bisa bayar Pak. Ya doalah gitu. Karena semakin kita berdoa, semakin banyak ibadah yang kita dapatkan gitu. Tapi nggak dikabulkan Pak. Doa kan nggak harus dikabulkan. Itu kan terserah Allah. Jadi tetap berdoa tapi terus doa gitu itu ya. wajib. Kita wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qoriban. Jelas itu. Uji buta da'i idadaan. Jadi sebuah penawaran Allah yang disampaikan kepada para hamba-hambanya bahwa saya itu dekat dengan kalian. Silakan doa. Kan Allah nggak menyampaikan tidak dikabulkan. Uji buta watat. Uji itu kan saya nggak akan mengabulkan. Uji menjawab. Dakwah da'i idadaan. Dakwah atau doanya orang-orang yang sedang berdoa. Ketika dia berdoa. Tapi kalau dia tidak berdoa ya saya nggak menjawab tuh. Tadi kembali lagi tentang lisan lagi. Lisan. Tadi kan ada paslon lah. Kita kan bentar lagi misalkan saya merah ada pemilu. Saya merah ini. Nah, itu kan tadi bicara tentang membicarakan masing-masing paslon gitu. Nah, itu kan apakah kita kemudian nggak boleh membicarakan, Ustaz? Kan kita seringnya kan itu kita membicarakan pribadinya. Atau bahan diskusi lah, bahan diskusi lah. Bahan diskusi atau tongkrongan. Ya, bahan diskusi atau instrumen boleh-boleh saja. Karena memang instrumennya kan mereka. Kita diskusi politik berkaitan dengan capres kan instrumennya adalah mereka. Tapi jangan sampai saling menjatuhkan. Jangan sampai saling menjatuhkan. Kita tetap kontrol. Kita bicarakan faktanya. Kalau misalkan ada buku yang kita resensi, ada plus minusnya, kita sampaikan di situ. Sama dengan paslon kita sampaikan. Paslon ini kekurangannya ini, paslon ini kekurangan ini, yang kedua ini kayaknya dibela ini, yang ketiga ini kayaknya gini-gini. Tapi apakah terus mengarah ke pribadinya, Ustaz? Nah itu, bukan ke... jangan ke pribadi. Ini rata-rata ke pribadi. Keluarganya disinggung, kemudian dia karena ponaan, karena gimana, contohnya begitu. Tidak boleh kita menyampaikan hal semacam itu, karena bisa jadi kita ngomong dengan lantang, keras, alasan kita membela kebenaran atau kita mengatakan bahwa ini sebuah fakta, saya harus sampaikan apa adanya biar masyarakat tahu, biar nggak salah pilih misalkan. Tapi sebetulnya hatinya itu karena ada perasaan iri gitu loh. Terhadap pribadinya. Terhadap pribadinya kan resiko. Jadi kadang-kadang seorang Imam Syafi'i menyampaikan kebenaran atau menyampaikan bahwa ini adalah salah ataupun betul, itu kan dilihat saya benci dia enggak. Oh saya nggak ada masalah. Ini salah. Baru sampaikan gitu. Oh saya, wah kok aku punya masalah dengan dia, saya nggak akan ngomong guys. Berarti dilihat hatinya dulu ya. Iya dong. Misalkan saya sama Saldi, pengen tadi baligoannya walau ayat kan begitu, menyampaikan kebaikan waktu satu ayat itu kan. Tapi sebelumnya saya sudah ada masalah pribadi. Itu nggak khawatirnya over. Menyampaikannya nanti ditambah-tambahi kebencian kita itu. Jatuhnya ke fitnah juga. Fitnah lagi nanti hanya. Karena gini, karena kita nggak suka sama dia pribadinya, maka berita yang ada betul kita sampaikan, kita tambahi. Lisan kita semakin kemana-mana, bikin masalah, fitnah, kemudian kita menjadi orang yang berdosa. Gini loh, kalau fakta kita sampaikan benar, maka fakta itu kok ternyata menjatuhkan orang lain, kita dapat dosa. Karena sama dengan kita menyebar aib. Walaupun itu fakta. Tapi kalau fakta waktu berita kita sampaikan ternyata tidak fakta, tapi aib, kita dapat dua. Kita dapat dosa karena menyebarkan aib, yang kedua kita fitnah orang itu. Yang besar yang kedua ini. Kalau kata filsuf Sokrates itu ya Pak? Iya betul. Gimana? Nah orang yang nalarnya kuat itu biasanya dia mendiskusikan tentang ide. Tapi kalau yang nalarnya biasa-biasa aja itu dia mendiskusikan tentang kejadian. Nah. Terus yang nalarnya lemah itu katanya yang suka ngomongin orang. Gitu. Betul. Karena kalau ngomongin orang kan berarti di belakang dia. Berarti termasuk kalau katanya Sokrates ini Pak. Itu berarti dia kan yang nalarnya lemah itu yang suka ngomongin orang tadi kan, memfitnah. Nalar lemah itu orang yang bicara di belakang karena memang posisi dia di belakang. Karena di bawah lah. Iya, artinya di bawahnya itu kan. Jadi ada istilah kalau ada orang yang bicarakan kamu di belakang,
berarti kamu berada di depan dia. Mungkin dia iri dengan kamu kan. Iya, karena kamu Iya, lebih iya. baik, lebih tinggi derajatnya daripada dia. Benar kan tadi kalangan bawah gitu kan menurut Iya. Socrates. Hmm. Kalau misalkan kalangan tinggi ya ide, makanya kita bicarakan gagasannya aja lah. Kalau kemarin ada yang bilang begini, ini gagasan yang nomor 1 adalah non IKN misalkan, ini yang IKN banget, ini yo IKN yo orang abu-abu lah gitu. Jadi kan satu jelas ambil, dua kan ini kontra misalnya, terus yang ketiga itu nggak jelas tuh kemana itu misalnya. Tapi kan netral, Tat. Artinya di Netral. tengah-tengah gitu kan. Bisa sana bisa sini kan gitu. Iya, terus akhirnya yang kedua, wah, lah ini kan sebuah ide. Lah masyarakat yang lihat, Yang menilai kan yang gitu kan. menilai gitu. Dan kata-kata capres pun kalau misalkan salah mengucapkan itu berdampak negatif juga. Iya. Termasuk yang kemarin di Kalimantan ada yang protes. Maksud sih ada kesenjangan misalnya. Kan malah bagus ini, dapat ekonomi bagus itu. Iya, iya. Dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat situ. Apalagi masyarakat situ kan maaf rodok tertinggal. Berarti gini saja, artinya seorang pejabat atau public figure itu harus lebih hati-hati dalam menyampaikan. Harus lebih hati-hati dan menyampaikan. Termasuk maaf wali kota kita. Hmm. Itu kemarin salah mengucapkan. Hmm. Akhirnya disinggung sama netizen ya. Netizen yang mulia gitu. Iya, iya, iya. Bikin video entah itu di TikTok, YouTube, Facebook semuanya di-share, viral semua. Oh. FYP viral semua. Dan tujuannya adalah mengkritisi. Mosok duwe sakmono gawe tuku iki tok kan gue ndak delalah ono sing kritik meneh dalam segi bentuk kok merah gitu kan. Mungkin macam-macam. Iya, iya, Lah ini iya. karena salah ucap tadi bahwa maksud saya kan klarifikasi kan tabayun akhirnya bahwa ini adalah ternyata ada tambahan untuk beli ini contoh publik figur ataupun pejabat publik itu harus betul-betul bisa menjaga lisannya. Jangankan mereka, kita pun harus menjaga Sebagai orang awam, sebagai orang awam. kalangan masyarakat biasa, itu Betul. juga harus hati-hati dalam Harus menjaga hati-hati. lisan. Harus hati-hati. Kalaupun Kan mengkritisi ya tadi ya harus idenya, bukan idenya, menyerang orang. bukan karena tidak suka dengan orangnya. Makanya gini, saya bilang, saya tidak cocok dengan Anda, bukan karena saya benci dengan Anda, tapi karena saya nggak cocok dengan ide Anda. Kita beda. Iya, iya. Tapi kumpul bareng, Ya, ngopi. tetap ngopi gitu Tetap ya. ngopi. Kita punya tim ngopi semua. Coba ngopi kita Oh, biar ngopi lagi ya coba. Ini masih kayaknya masih banyak ini. Ini Kalau saya udah bismillahirrahmanirrahim. habis ya. Oh ya tak cukup. Bismillah. ini kopi spesial nih karena rasanya beda Tat. Saya penasaran ini. Mantahannya. Mantahannya. Saat ini menarik Tat, tapi waktu sudah menunjukkan gitu. waktunya kita harus closing. Mungkin ada statement buat para pemirsa tentang tema malam ini, bagaimana menjaga lisan dengan baik. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan ya untuk saya sendiri juga dan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan bahwa kita sebagai hamba Allah itu memang punya kewajiban untuk menjaga hati kita dan juga lisan. Kenapa? Lisan itu lidah tak bertulang. Jadi mudah menyampaikan apapun, tapi kita butuh kontrol. Nah, kontrol adalah iman kita dan kaidah akidah kita yang sudah kita pelajari. Termasuk Allah sudah berfirman, kita tidak boleh menyampaikan apapun selagi kita nggak punya argumentasi yang menunjukkan kebenaran itu. Kita punya Atau pengetahuan. tidak tahu isinya atau tidak tahu dari mana sumbernya. Namun kita tetap harus men-sharing atau menyaring dulu apa yang kita terima dari mereka. Ini contoh dari tulisan. Kemudian kalau tulisan, jangan katakan jika memang itu tidak tahu. Jangan sampai kita menyampaikan hal yang di luar sepengetahuan kita. Apalagi itu sampai menyinggung perasaan orang lain. Begitu. Oke, matur suwun Tat, Iya. sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi ada tadi Mungkin kalau sedikit tentang tadi Al-Ghazali gitu kan juga ketika mengkritisi ilmuwan-ilmuwan kayak para filsuf dan lain-lain itu kan juga dia mempelajari dan memahami dulu sebelum dia mengatakan salah kan. Betul. Gitu. Dipelajari Jadi mungkin dulu, seperti itu. baru kemudian dia menyimpulkan ya kayak resensi begitu. Iya. Kan dia punya kitab kan yang Tahafut al-Falasifah. tahafut Al-Mu'min. al-falasifah, terus nanti ada tahafut yang ada Iya, gitu. ada terus. terima kasih Ustadz. Ini mau tak lanjut tapi karena waktu sudah habis, saya betul. sudah dikode sama kameramen ini. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDS dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.